Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002 dengan Prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2022. Nah, di sini saya akan memaparkan mata kuliah makroekonomi lanjutan dengan judul di bab 9 yaitu perkenalan pada fluktuasi ekonomi. Nah, dengan dosen pengampu saya di sini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Nah, baiklah di sini kita akan membahas tentang perkenalan pada fluktuasi ekonomi. Nah, di sini di dalam buku makroekonominya itu ada di bab 9. Nah, yang pertama, sebuah pertama yang kita pelajari itu adalah fakta tentang siklus bisnis, di mana adanya produk domestik bruto dan komponennya, di mana produk domestik bruto itu adalah mengukur total pendapatan dan total pengeluaran dalam perekonomian. Jadi, PDB ini dapat dijadikan acuan ketika PDB-nya bagus atau pertumbuhan ekonominya bagus, berarti PDB-nya itu meningkat. Jadi, ketika terjadi peningkatan terhadap PDB-nya, maka pertumbuhan ekonomi ada di dalam hal tersebut. Jadi karena PDB-nya itu adalah suatu ukuran yang dimana nanti untuk mengukur perkembangan satu wilayah atau negara itu adalah dilihat dari PDB-nya. Nah, untuk komponen-komponennya itu mungkin ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor, ada impor, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat pengangguran dan hukum okun, di mana secara umum hubungan yang kita harapkan di sini adalah antara pengangguran dan PDB real itu adalah saling berkaitan, di mana karena pekerjaan yang dipekerjakan itu membantu memproduksi barang dan jasa dan pekerja itu tidak jadi menganggur, jadi peningkatan tingkat pengangguran harus dikaitkan dengan penurunan PDB real. Jadi hukum okun di sini itu ada dengan adanya hukum okun atau hubungan negatif antara pengangguran dan PDB. Nah, jadi hukum okun dan pengangguran ini dia memiliki hubungan yang negatif, di mana apabila terjadi peningkatan 1% dari pengangguran, maka itu akan menurunkan PDB itu sebesar 2%. Nah, selanjutnya indikator ekonomi utama yang akan kita pelajari adalah dua alasan kenapa ekonomi pemerintah itu tertarik pada peramalan. Jadi, di dalam lingkungan ekonomi itu mempengaruhi pemerintahan, di mana keadaan ekonomi yaitu mempengaruhi berapa banyak pendapatan pajak yang dikumpulkan. Jadi, pajak-pajak yang ada di suatu negara itu yang akan dikumpulkan di satu tempat, nah itulah yang akan menjadikan pendapatan dari pemerintah. Nah, selanjutnya untuk pemerintahan dapat mempengaruhi perekonomian. Jadi melalui penggunaan kebijakan moneter dan fiskal, perkiraan untuk ekonomi itu merupakan input ke dalam perencanaan kebijakan. Jadi di dalam pemerintahan itu dengan adanya kebijakan moneter dan fiskal, nah perencanaan itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu adalah cakrawala waktu dalam makroekonomi. Jadi bagaimana jangka pendek dan jangka panjangnya itu berbeda. Nah, jadi perbedaan utama antara jangka pendek dan jangka panjang adalah itu dilihat dari perilaku harga. Jadi di dalam jangka panjang biasanya harga itu dia adalah fleksibel dan mudah merespon perubahan penawaran atau permintaan. Namun di dalam jangka pendek harga itu dia kaku. Jadi dia harus menyesuaikan terhadap lingkungannya, jadi tidak langsung berubah dan dia langsung berubah pada lingkungannya, tidak. Jadi dia harus menyesuaikan terlebih dahulu. Nah, karena harga berlaku berbeda dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Jadi berbagai peristiwa dan kebijakan ekonomi yang memiliki dampak yang berbeda dalam jangka yang berbeda. Nah, jadi di dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang itu dengan adanya perubahan harga, nah, itu akan menyebabkan perubahan atau menyebabkan penyesuaian terhadap lingkungan perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas permintaan agregat, di mana permintaan agregat ini adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Jadi kurva permintaan itu memberitahu kita bahwa jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli itu pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya untuk persamaan kuantitas permintaan harganya itu di MP per PY. Jadi M itu adalah jumlah uang beredar, P itu adalah perputaran uang,
P itu adalah tingkat harga, dan Y itu adalah jumlah output. Jadi jika perputaran uangnya itu konstan atau tetap, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar itu menentukan nilai nominal output. Jadi di dalam suatu negara atau di dalam suatu produksi, ya jumlah perputaran uang ini sangat berdampak kepada produksi. Maaf, maksudnya jumlah uang yang beredar itu akan berdampak kepada output yang diminta. Jadi, produk dari tingkat harga dan jumlah outputnya. Oke, di sini sudah tersedia kurva agregat demand, di mana kurva ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara harga dan jumlah barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar. Jadi di sini ini price-nya, ini output-nya. Jadi kurva permintaan agregat ini miring ke bawah. Jadi di semakin tinggi tingkat harga atau P, nah jadi semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P, dan karenanya semakin tinggi tingkat kuantitas barang dan jasa yang diminta. Jadi di dalam kurva AD ini adalah apabila jumlah uang yang beredarnya itu meningkat, maka output yang diminta juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Nah, mengapa kurva permintaan agregatnya itu miring ke bawah? Karena kita mengasumsikan seperti yang saya jelaskan tadi, ketika perputaran uangnya itu tetap, jumlah uang yang beredarnya itu menentukan nilai dolar dari semua transaksi dalam perekonomian. Nah, jadi jika tingkat harganya itu naik, maka transaksi juga akan lebih banyak membutuhkan dolar atau mata uang lainnya, sehingga jumlah transaksi dan jumlah barang dan jasa yang dibeli itu juga akan ikut menurun, karena dengan adanya jumlah perputaran uangnya itu yang meningkat. Nah, sebaliknya jika tingkat harganya itu rendah, nah keseimbangan uang realnya itu akan tinggi. Jadi tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi memungkinkan volume transaksinya itu menjadi lebih besar. Nah, yang berarti jumlah output yang diminta juga lebih besar. Jadi jika jumlah perputarannya uangnya itu meningkat, maka output juga akan ikut meningkat. Namun jika sebaliknya, jika perputaran uangnya itu menurun, maka output yang diminta juga akan menurun. Nah, pergeseran dalam kurva permintaan agregat itu dengan adanya kombinasi antara harga dan output itu nilai yang menentukan itu adalah nilai M, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika mengubah jumlah uang beredar, maka kemungkinan kombinasi P dan Y itu juga akan ikut berubah. Jadi berarti kurva permintaannya itu bergeser. Jadi di sini akan terjadi pergeseran dari kurva agregat permintaan agregat. Jadi dia berubah itu karena adanya jumlah uang yang beredar. Nah, di sini ada tersedia kurva pergeseran kurva permintaan agregat, di mana inward shift dan outward. Jadi ini adalah dia bergeser ke kiri. Nah, ini bergeser ke kanan. Jadi perubahan jumlah uang yang beredar itu menggeser kurva permintaan agregat, dan contohnya dari panel A saja itu dia bergeser dari AD1 ke AD2. Nah, karena panel A itu penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke dalam dari AD1 ke AD2. Nah, kalau untuk panel B itu dia ketika peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ini ke AD2, jadi dia bergeser ke kanan. Selanjutnya penawaran agregat, di mana penawaran agregat merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Jadi perusahaan yang memasok barang dan jasa itu punya harga yang fleksibel di dalam jangka panjang, tetapi harga kaku di dalam jangka pendek. Jadi di dalam suatu perusahaan itu dia ada harga kaku dan harga fleksibel. Nah, hubungan penawaran agregatnya itu bergantung kepada cakrawala waktu. Jadi ketika suatu waktu harga ini dia bisa bersifat fleksibel dan bisa juga bersifat kaku. Nah, di sini tersedia kurva penawaran agregat jangka panjang, di mana dalam jangka panjang itu tingkat output yang ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, dan juga teknologi yang tersedia. Jadi tingkat output itu ditentukan oleh jumlah modal, tenaga kerja, dan teknologi yang tersedia pada saat memproduksi. Jadi tidak tergantung pada harga, namun kurva penawaran agregat jangka panjangnya itu berbentuk vertikal. Nah, ini ada kurva pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang, di mana ketika terjadinya pengurangan jumlah uang yang beredar itu akan menggeser permintaan
agregat itu ke bawah maksudnya ke kiri dari AD1 ke AD2. Nah, di sini titik equilibriumnya juga akan bergerak dari A ke B. Nah, jadi karena kurva penawaran agregatnya ini vertikal dalam jangka panjang, jadi pengurangan permintaan agregatnya ini mengurangi tingkat harga, tetapi tidak mempengaruhi tingkat output yang ada. Nah, di sini kurva penawaran agregat jangka pendek dalam contoh ekstrimnya itu semua variabel atau semua produk di sini adalah tetap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kurva penawaran agregatnya itu di dalam jangka pendeknya itu adalah horizontal atau short run aggregate supply. Nah, di sini ada kurva pergeseran permintaan agregat dalam jangka pendek, di mana di dalam jangka pendek itu terjadi pengurangan jumlah uang beredar yang menggeser kurva itu dari AD1 ke AD2. Jadi di dalam jangka pendek itu dia akan mengalami perubahan. Nah, titik keseimbangan dalam perekonomiannya itu bergerak dari A ke B. Nah, karena kurva penawaran agregat dalam jangka pendek itu horizontal, jadi pengurangan permintaan agregat ini akan mengurangi tingkat keluarannya, tingkat outputnya. Selanjutnya dari jangka pendek ke jangka panjang, dalam jangka waktu yang lama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, harga itu akan bersifat fleksibel. Kurva penawaran agregatnya itu biasanya itu vertikal dan perubahannya itu ada pada permintaan agregat yang memenuhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi output. Jadi selama periode waktu yang singkat, harga kaku itu akan membentuk kurva penawaran agregatnya itu datar dan perubahan permintaan agregatnya itu mempengaruhi output barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, jadi untuk melihat equilibrium jangka panjangnya itu, titik keseimbangan di dalam jangka panjang itu perekonomiannya itu berada pada perpotongan antara kurva AD dan short run aggregate supply, di mana karena harga telah disesuaikan ke tingkat ini, jadi kurva penawarannya agregat jangka pendek juga melintas di sini. Nah, selanjutnya untuk kebijakan stabilisasi, di mana dalam kebijakan stabilisasi ini kita melihat bahwasannya fluktuasi perekonomian secara keseluruhan itu berasal dari perubahan penawaran agregat dan permintaan. Jadi, ketika adanya pergeseran permintaan agregat, itu dinamakan dengan guncangan permintaan. Nah, ketika terjadi pergeseran penawaran, itu dinamakan dengan guncangan penawaran. Jadi, guncangan ini mengganggu ekonomi dengan mendorong output dan lapangan kerja jauh dari tingkat alamiahnya. Nah, salah satu tujuan model penawaran agregat dan permintaan agregat di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana guncangan itu menyebabkan fluktuasi terhadap perekonomian. Jadi, di sini ekonomi menggunakan istilah kebijakan stabilisasi ini untuk merujuk pada tingkatan kebijakan yang ditunjukkan untuk mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Jadi untuk merujuk itu dengan adanya kebijakan ini sehingga diharapkan dapat menurunkan fluktuasi ekonomi. Nah, karena output dan lapangan kerja berfluktuasi di sekitar tingkat alamiah jangka panjangnya, jadi kebijakan stabilisasi ini meredam siklus bisnisnya dengan menjaga output dan lapangan kerja yang mungkin dengan tingkat alamiahnya. Selanjutnya ada untuk guncangan terhadap permintaan agregat, di mana di sini kurvanya itu yaitu meningkat dari A ke titik B. Jadi peningkatan permintaan agregat di dalam perekonomian itu mulai dari titik equilibrium ini. Jadi peningkatan permintaan agregatnya ini mungkin karena peningkatan perputaran uang, jadi menggerakkan perekonomiannya itu dari A ke B. Nah, di mana outputnya ini berada di atas output alaminya dari A ke B. Jadi yang tadinya di sini berpindah ke sini, di mana berada di output alaminya. Nah, ketika harganya itu naik, nah output itu akan berangsur-angsur kembali kepada tingkat alaminya. Jadi dia akan kembali ke tingkat alaminya dan perekonomiannya itu akan bergerak dari B ke C seperti yang terlihat di dalam kurva ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas guncangan penawaran agregat. Nah, di mana guncangan terhadap penawaran agregat ini juga akan meningkatkan atau menyebabkan fluktuasi ekonomi. Jadi guncangan penawaran ini merupakan guncangan ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa itu
akan mengakibatkan harga yang dikenakan perusahaan. Jadi ketika adanya guncangan ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, itu yang kena itu adalah perusahaan. Nah, karena kejutan penawarannya ini mempunyai dampak langsung pada tingkat harga, kadang-kadang disebut juga dengan kejutan harga. Selanjutnya di sini telah tersedia kurva di mana guncangan penawarannya itu merugikan dan mendorong kenaikan biaya dan harga. Jadi jika permintaan agregatnya ini dipertahankan konstan atau tetap, jadi ekonomi itu akan bergerak dari A ke B. Nah, yang akan menyebabkan stagflasi kombinasi kenaikan harga dan penurunan output. Jadi adanya stagflasi ini adalah penurunan perekonomian, di mana akhirnya harga itu akan turun, perekonomiannya itu akan kembali ke tingkat alaminya, yaitu titik A. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bab 9. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.